Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama bisnis newborn photograph. Dan kita masih bersama dengan Kak Aci Biki selaku owner dari Cielo Photograph. Dan kalau tadi Kak Aci udah cerita nih soal awal mulanya menggeluti newborn fotografi seperti apa, suka dukanya seperti apa. Nah, sebenarnya untuk belajar membangun bisnis newborn fotografi atau mungkin juga mengawali bisnis gitu ya, seperti apa. Nah, mungkin Kak Aci ini bisa berbagi cerita gitu ya, sharing-sharing pengalaman. Untuk Kak Aci ini mungkin bisa cerita juga sebenarnya awal untuk membangun bisnisnya ini apakah pakai modal juga atau seperti apa sih? Oke. Pertanyaan yang sulit dijawab. Karena sisi lain aku ngasih tahu, wah ini bakal saingan nih. Iya. Tapi ilmu ya nggak sih ya. Benar. Kalau awal-awal ya, yang pertama kita harus punya niat terlebih dahulu ya. Niat yang paling utama. Karena megang bayi itu kan nggak sembarangan. Benar. Kita harus punya modal, sabar. Iya, bagaimana kalau bayinya nangis segala macam, pokoknya kita harus udah siap mental lah gitu kan. Yang kedua, alat tempur seperti yang Kak Fian tadi bilang, kita harus punya modal. Benar sih gitu. Kita harus punya alat tempur yang mumpuni. Kalau misalkan nggak punya modal gimana gitu kan ya? Itu dia pertanyaan banyak orang gitu. Ya, jadi asisten dulu kali ya. Oh benar. Jadi biar tahu ilmunya gitu kan. Enggak sih, orang kan sekarang sudah punya handphone. Oh iya. Ya nggak? Handphone sudah berkamera. Ya nggak? Kalau misalkan kita pengen banget gitu, cuman modal belum kekumpul, ya nggak masalah sih kalau pakai handphone. Kalau menurut aku gitu kan ya, daripada kita pengen punya usaha newborn fotografi, kita cuma ngejiplak foto muka bayi orang ke badan foto punya orang. Iya benar-benar. Itu yang lebih kalau menurut aku dosa banget. Benar-benar. Karena membohongi. Iya, banyak dan banget. itu juga ibaratnya melanggar hak ciptanya orang. Iya benar, satu menzolimi fotografernya yang udah keringat bercucuran, modal banyak segala macam gitu, dia dengan enaknya dengan harga ting gitu kan, tinggal ganti muka bayinya gitu. Dan dia juga menzolimi klien-klien aku atau para orang-orang yang udah difoto bayinya gitu. Kenapa? Karena aku sangat yakin mereka sendiri kan ngumpulin uang, nyewa fotografer, mengabadikan momen buah hatinya gitu kan, yang terbilang tidak murah gitu kan ya. Dengan seenaknya ada yang ngambil badan bayinya, ditempelin ke muka orang lain gitu kan, pasti sedih juga gitu kan ya. Ya daripada usahanya seperti itu, mendingan kalau punyanya HP, pakai HP nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan untuk properti baju-bajunya gimana gitu kan ya, ya minimal satu aja dulu untuk satu kostum, satu tema gitu kan ya. Ketika kita sudah punya klien gitu ya, kita terang-terangan aja bahwa saya ini baru gitu kan, mau nggak gitu dengan fotonya pakai handphone gitu kan, dengan kostumnya yang dari klien 1, 2, 3, 4, 5 sama kayak gini semua gitu, mau nggak? Ya kalau mau ya rezeki dia, ya nggak. Kalau nggak mau ya udah, mau gimana lagi gitu kan, berarti memang harus ada sesuatu yang di-upgrade gitu. Selanjutnya kalau misalkan modal sudah ada, alat perang juga sudah ada, baiknya sih upgrade ilmu. Oh itu ya, benar. Iya, karena ya aku sendiri nih semenjak dunia newborn photographer itu sekitar 6 bulan aku belum dibekalin ilmu sama orang yang sudah profesional. Dan itu hasilnya B aja. Bener. Foto sesi kayaknya 2 jam lebih gitu kan ya, anaknya nangis aja gitu kan. Terus foto kamera sudah bagus gitu kan, foto cekrek-cekrek, diedit juga ala kadar, kok hasilnya biasa aja gitu kan ya. Ini apa yang salah gitu kan ya, ini akunya yang salah, kameranya yang salah atau gimana? Ternyata ilmu juga harus di-upgrade. Kita juga harus upgrade ilmu sama orang yang sudah profesional gitu kan. Jadi kan dia bakal dikasih tahu nih langkah-langkahnya, cara nenangin bayi, pose-pose bayinya juga harus seperti apa. Karena jangan sampai kita salah pose yang berakibat fatal sama bayi tersebut gitu kan. Dan juga sesi akhirnya itu editing yang kita kira gampang lah, paling cuma diterangin doang gitu kan, atau mungkin kulit-kulit yang lupasnya dibersihin gitu kan. Enggak,
ternyata ada beberapa teknik editing foto bayi dengan editing foto dewasa itu berbeda gitu. Ya memang sih kita kembalikan lagi terhadap para newborn fotografernya sendiri ya, karena aku dengan si A, si B, si C sendiri pun sentuhannya pasti berbeda. Ada yang lebih warm, ada yang lebih terang banget, ada yang penting fokus atau gimana gitu kan ya. Tinggal orang tuanya aja seleranya mau yang mana kan tinggal pilih gitu kan ya. Tapi kalau kita sudah upgrade ilmu, ya ilmu yang kita sudah dapat, yang kedua juga kita jadi lebih pede, lebih percaya diri gitu. Ketika ada klien yang nanya A I U E O, ya kita bisa jelasin gitu kan dengan pembekalan ilmu yang udah kita dapat gitu. Oke, jadi awal pertamanya tentunya pastinya niat dulu. Niat, Terus juga jangan sampai akhirnya mikir aduh belum punya peralatan yang mumpuni gitu, akhirnya usahanya nggak jalan-jalan. Iya gitu, benar. ya. Tapi Yang ada stres sendiri. benar. Jadi pakai aja yang dulu gitu ya. Kalau mungkin adanya kamera HP ya pakai aja dulu, terus benar. di-upgrade ilmunya gimana caranya dari kamera HP tapi punya kualitas yang sama dengan kamera yang sesungguhnya. Benar, ibaratnya seperti betul itu ya. betul. Dan mungkin belajar meyakini orang juga gitu dengan kamera HP, tapi akhirnya bagus juga kok. Iya, benar. Iya, aku lebih mengapresiasi calon newborn photographer seperti itu daripada ya begitu nyomot foto orang gitu kan, terus diganti mukanya. Itu aku lebih sedih dan kesel gitu sebenarnya. Iya, itu dia. Oke, dan berarti pertama harus sering gabung di komunitas juga. Nah, kalau untuk di Banten ini sebenarnya banyak gak sih komunitas fotografi, atau mungkin ada yang spesifik gitu? Ini komunitas newborn fotografi gitu. Iya, ada. Oh, ada. Cuman kita sudah membentuk newborn fotografi. Kalau komunitas yang sudah dilabelkan nama sendiri, newborn komunitas newborn fotografi Indonesia, masih se-Indonesia sih ya. Kalau untuk se-Banten sendiri sih belum. Cuman aku memang sudah punya beberapa grup, di mana grup tersebut ada beberapa teman-teman newborn fotografer juga dari Tangerang, dari Serang, Cilegon gitu. Jadi ya kita saling tuker ilmu, tuker apa ya, kalau misalnya kita lagi butuh mepet foto besok tapi kostumnya belum ada, boleh pinjem-pinjem gitu kan. Karena foto bayi itu kostumnya enggak sembarangan. Beda gitu dengan yang ada di market online selama ini gitu kan ya. Jadi bahannya yang khusus untuk newborn, bentuknya juga yang harus pas dengan newborn gitu. Jadi sebenarnya komunitasnya ada. Jadi kalau mau belajar sebenarnya gampang ya. Gampang sih. Gampang susah. Gampang susah gitu. Karena kan ada beberapa newborn photographer juga yang belum membuka diri untuk berbagi ilmu juga gitu kan. Mungkin ya. Mungkin ngerasa kurang pede dengan udah pantas belum ya berbagi ilmu gitu. Iya benar. Atau mungkin takut bersaing juga kan. Ada juga yang kayak gitu sih. Iya, karena beda newborn, beda fotografer sendiri punya trik khusus tersendiri gitu. Jadi nggak sama lah gitu. Kayak aku juga mungkin punya satu tema andalan gitu, atau pose yang paling sering aku tunjukin ya pose begini gitu. Tapi tetangga sebelah nggak begitu gitu. Iya. Karena tiap masing-masing fotografer ini punya karakter dan juga mungkin perjalanan karirnya beda-beda sampai akhirnya membentuk konsepnya mereka masing-masing juga beda gitu. Betul. Itu dia yang menarik. Dan kalau ngomongin soal belajar soal bayinya itu pasti yang pertama ya. Belajar soal bayi maksudnya gimana nih? Ya, maksudnya kan kita harus tahu ya kan gimana cara nenangin bayi, terus juga gimana caranya ini anatomi bayi supaya enggak kesleo atau gimana juga itu harus dipelajari. Iya, itu benar. Sebenarnya belajar secara internet cukupkah atau mungkin ya perlu belajar sama ahlinya juga gitu, ahli di bidang kesehatan? Ketika itu aku belajar di orang yang sudah ahli di newborn photographer. Bukan di bidang kesehatan ya, di fotografer sendiri. Jadi ya kita jadi tahu dong potato shake ya, foto bulat kayak kentang gitu kan, tapi temanya macam-macam. Maksudnya seperti apa gitu kan, terus awalnya seperti bagaimana, harus diapain nih bayinya nih biar tenang gitu. Ya kalau menurut aku sih kamu nyamannya sama siapa gitu, apakah sama orang profesional di bidang medis atau ke orang yang profesional di bidang fotografer newbornnya gitu.
Kalau aku pribadi sih lebih nyaman ke langsung Langsung ke ya. orang yang sudah ahli ke bidang fotografinya gitu. Jadi ya aku langsung gitu, langsung mempraktekkan sendiri Iya. gitu. Karena dia yang mungkin ngasih tahu juga gitu ya. Ya secara dia yang ngejalanin bisnisnya juga gitu Iya ya. benar, kan kita juga bisa sharing Iya. gimana cara pertama kali nih, Iya. pertama kali pendekatan untuk klien tuh seperti apa gitu kan, cara bikin price listnya Benar. seperti sudah ketemu sama profesional. Jadi Iya. kita udah tahu nih langkah apa yang pertama harus kita lakukan gitu. Oke, sebenarnya menarik kalau berbicara menentukan price list gitu ya, apalagi untuk yang masih baru-baru gitu ya, bingung nih nentuin harganya gitu. Kalau disamain dengan yang ada, takutnya nggak bisa bersaing gitu ya. Bener. Tapi kalau di bawah takut ngejatuhin harga gitu. Sebenarnya ada tips nggak sih buat nentuin price list nih kayak gimana? Kalau untuk pemula ya, kalau untuk pemula sendiri kamu harus tahu dulu ahlinya kamu seperti apa. Apakah memang sudah di atas rata-rata atau memang masih baru memulai gitu ya. Kalau memang masih baru memulai ya nggak apa-apa lah di angka sewajarnya lah. Kalau bisa sih tanya-tanya dulu, nggak masalah ketika memang ada calon newborn photographer yang memang mau nanya price list tentang aku, ya aku tetap kasih tahu kok biar jadi tolak ukur dia gitu kan ya. Kak Aci dengan silo fotografnya harganya segini loh, berarti mungkin karena aku baru ya bisalah di bawahnya, tapi gitu kan, tapi mungkin hanya satu pose gitu, atau mungkin 2 pose tapi basicnya aja gitu. Pinter-pinter juga gitu kan, maksudnya jangan sampai terlalu murah tapi matiin pasaran kan juga kurang bagus gitu. Nggak apa-apa. Kalau aku pribadi sih aku terbuka ketika memang ada calon newborn photographer yang memang nanya gitu kan, Kak price listnya berapa gitu kan. Udah banyak sih sebenarnya beberapa kayak vendor dekor juga kan, vendor dekor akikah kan sekarang ada foto newbornnya juga. Mereka banyak sih minta kerjasama ala-alanya Ica-Icanya sih mau kerjasama ya. Tapi ternyata pada saat aku lagi iseng terselidiki gitu kan, oh dia juga buka foto newbornnya gitu kan. Mungkin dia nyari nanya price list ke aku untuk jadi tolak ukur dia, nggak masalah. Aku tetap sih positive thinking aja gitu. Kita udah masing-masing aja istilah gitu. Jadi nggak usah ragu buat nanya-nanya aja gitu ya. Seenggaknya tahu batas bawahnya ya. Benar. Batas bawahnya supaya nggak matiin harga ibaratnya Iya gitu benar. ya. Karena kan ya semua orang harus tahu lah nilai dari sebuah produk itu kayak gimana gitu ya. Jangan sampai kalau terlalu murah nanti justru dianggap sebelah mata sama orang-orang. Iya benar. Ketika aku baru terjun sendiri dengan pertama gratis, yang kedua 50.000. 50.000 itu bayi saudara aku. Bayi saudara aku itu beneran capek banget. Iya bukan mengeluh ini, hanya sharing aja ya. Capeknya tuh ya karena kita harus nenangin bayi yang nangis gitu. Terus yang kedua kita bawa mobil sendiri, angkut properti sendiri gitu kan, terus masukin ke rumah klien sendiri, semuanya serba sendiri. Dengan 50.000 sendiri, duh kok kayak gimana gitu ya. Kayak tidak sayang sama diri sendiri jatuhnya, ya nggak sih? Kita sayang sama klien tapi tidak sayang terhadap diri sendiri gitu, tidak ada reward gitu, masa ya cuma 50.000 gitu kan ya. Nah dari situ ya aku melek harga juga, ya oke lah gitu, minimal beli beberapa donat dan minuman yang tren lah ketika ngeditnya gitu kan. Begitulah ya memang proses itu kan bisa bisa belajar dari proses tersebut sih. Jadi sambil berjalan sampai akhirnya bisa menghitung-hitung gitu ya, kira-kira apa aja yang perlu dihargai gitu ya, mulai dari tenaga, waktunya, mungkin ke skill dari ngeditnya, akhirnya juga oh ini juga emang perlu diperhitungkan gitu sebagai harga gitu benar. Karena kan
tidak selesai sampai situ saja. Ketika fotonya sudah selesai gitu kan, ya itu tadi kita harus ngeditnya sendiri harus detail, Iya. karena kulit bayi kan macam-macam, ada yang ganti kulit, ngelupas gitu kan, ada yang merah-merah, ada yang sebagian biru karena tanda lahir, macam-macam lah gitu kan, ada yang rambutnya susah disisir Iya, gitu kan. bener. Iya benar, ya kita harus teliti sebagai editor newborn photographer juga, ya harus lebih detail seperti itu gitu. Jadi ya, banyak sekali untuk para newborn photographer ya. Iya benar. Mulai tentu skill fotografinya harus ada, harus ada juga. Harus ada, gitu. betul. Dan yang penting juga adalah mengenal soal bayi itu sendiri. ya. Benar, betul. Itu yang harus dihargai. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Itu dia. Dan tepuk tangan untuk para newborn photographer di luar sana juga. Benar-benar luar biasa. Oke, sangat menarik kalau ngomongin soal newborn fotografi, dan mungkin banyak juga nih yang tertarik untuk jadi newborn photographer. Banyak yang semakin menarik juga untuk kayaknya udah mulai lahiran gitu ya. Nanti setelah lahir pengen deh dipoto sama Kak Aci gitu. Boleh. Nanti kita bakal kenalan nih. Selo fotografnya ya. Boleh. Oke, kita bakal bahas soal selo fotografnya. Dan untuk Anda pemirsa Sultan TV yang pengen nanya-nanya juga soal newborn fotografi, atau mungkin juga soal bisnis, atau mungkin mau nanya-nanya soal selo fotografnya, nah langsung aja layangkan pertanyaannya di chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV, dan kita akan kembali lagi. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini.